Shalom. Kita melanjutkan Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 5. Jangan hidup dalam dosa, terutama dosa kenajisan. Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Percabulan dan rupa-rupa kecemaran disebut saja pun jangan di antara sidang jemaat, apalagi berbuat. Sebab dosa ini tidak ada di dalam kerajaan Allah. Artinya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun dia orang Kristen, tetapi kalau melakukan kecemaran, ya, maka kehidupan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun dia percaya, tetapi ini dosa yang sangat berat. Kita membaca di dalam suratan Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 24 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi kalau orang itu berbuat dosa kenajisan, maka dia saling mencemarkan. Walaupun pasangannya itu katakanlah masih suci, maka dia masih akhirnya tertular dengan kecemaran itu. Apalagi sekarang banyak perselingkuhan, ya, melakukan dosa kenajisan itu. Nah, itu mencemarkan dirinya sendiri dan mencemarkan orang lain. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini berarti sudah bereskalasi dosa itu. Mencemarkan diri, mencemari orang lain, lalu tidak puas masih katakanlah itu satu pasangan seandainya. Maka
akan sampai kepada dosa lesbis. Dan itu menjijikkan. Sebab merupakan dosa yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka, seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Tuhan pasti membalas dosa lesbis, dosa homo. Kalau di Indonesia masih sembunyi-sembunyi di tempat tertentu melakukan dosa homo, bahkan disahkan perkawinannya, alasan hak asasi. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka itu melakukan dosa yang tak wajar. Dan itu tempatnya tidak di dalam surga. Dan dosa ini sangat serius. Jangan anggap enteng. Karena dari kecemaran, dosa kenajisan, masih katakanlah laki-laki dan perempuan saling mencemarkan, maka yang perempuan karena tidak puas dengan perempuan juga, yang laki-laki dengan laki-laki, ini dosa akhir zaman dan akan menuju puncaknya. Maka bagi anak Tuhan, jangankan menyebut, ya melakukan, menyebut saja, jangan, itu dosa. Yang kedua, kita kembali kepada Efesus pasal 5 tadi. Demikian juga perkataan yang kotor. Itu kalau misuh-misuh gitu, perkataan kotor itu. Dari mulutnya keluar binatang dan sebagainya. Perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono. Perkataan kotor ini kita ke 1 Timotius pasal 1 ayat 4-7. Ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Timotius ini didesak oleh Rasul Paulus untuk tinggal di Efesus. Nah, suratan Efesus itu, maka Timotius ini supaya menasihati orang-orang tertentu jangan mengajarkan ajaran lain, ya, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saya lanjut ayat 7. 6.
Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi omongannya ngelantur ke sana kemari, tidak fokus kepada firman Tuhan, ya, supaya menarik dan lain sebagainya. Padahal tidak mengerti permasalahan apa, dia membicarakan apa. Nah ini perkataan kotor ini sampai akhirnya menimbulkan dusta dan lain sebagainya. Menggunakan Alkitab sebagai narasumber dan itu sangat-sangat manipulatif. Ya, tidak jujur terhadap firman Allah. Nah, disinilah maka suratan Efesus itu menekankan supaya dosa kecemaran yang mencemari dirinya dan seterusnya tadi, dan perkataan kotor, ya itu semua tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekian firman Tuhan. Amin.